أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kemudian yang tadi saya katakan ikhwah, ini sedikit saya tambahkan masalah masuk Islamnya Abi Quhafah. Riwayatnya disebutkan ya dengan sahih oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Melalui Muhammad bin Sirin ia berkata, Anas bin Malik ditanya tentang semir rambut Rasulullah SAW. Ya, semir rambut Rasulullah SAW. Maka dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tumbuh uban kecuali sedikit. Maksudnya Nabi tidak pernah menyemir rambutnya. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan khatam. Maksudnya warna yang warnanya coklat kemerah-merahan. Anas berkata, Abu Bakar membawa ayahnya Abu Quhafah kepada Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah. Abu Bakar menggendongnya hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah, niscaya kami akan datang kepadanya. Maksudnya Nabi SAW bilang kepada Abu Bakar, gak usah kamu repot-repot gendong ayahmu, kamu panggil saya akan datang Abu Bakar. Gitu kan? Biarin di rumahnya. Hal itu beliau katakan untuk menghormati Abu Bakar SAW. Maka Abu Quhafah masuk Islam sementara rambut dan jenggotnya putih seperti pohon ya. Di sini disebutkan taghamah, ya sebuah pohon yang memang sering daunnya pun, bunganya pun putih. Maka Rasulullah SAW bersabda, ubahlah keduanya, tetapi jangan dengan warna hitam. Jadi hadis ini sebenarnya menyebutkan tentang masalah bolehnya mewarnai selain putih ke warna selain hitam. Boleh merah, boleh warna yang lain yang kira-kira tidak menyolok, tapi yang dipakai Abu Bakar Umar adalah henna. Henna ini warna coklat kemerah-merahan. Allahu alam, ini yang dibolehkan. Tapi di sini juga pelajaran besar, ternyata Abu Quhafah telah masuk Islam, dan di sini juga perannya Abu Bakar dalam bersegera ya menyelamatkan kedua orang tuanya. Jadi ikhwah dan akhwat yang orang tuanya masih dalam keadaan kufur, jangan tunda, terus dakwain, terus doain, dan berusaha sampai Abu Bakar menggendong ayahnya yang sudah tua di hadapan Nabi SAW untuk syahadat. Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai, sebagaimana Amr bin As disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Amr bin As ini sahabat Nabi yang terkenal sekali. Ya, pakaiannya selalu bersih, tampan orangnya, selalu wibawa. Orang kalau lihat suka sekali Amr bin As, gitu kan? Dia yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab membebaskan Mesir, Afrika, dan menjadi gubernur di Mesir gitu. Amr bin As ini, saking setiap ketemu dengan Nabi SAW, ikhwah, selalu Nabi ajak ngomong, selalu ngobrol. Jadi Amr bin As ini mengira dialah orang yang paling dicintai. Dan ini termasuk bahasan dalam akhlak Nabi SAW. Nabi selalu bermuamalah dengan orang, siapapun sama semua. Gitu, sama semua. Sampai orang itu mengira dia orang yang paling dicintai. Amr bin As dengan bangga berkata, ya Rasulullah, aku ingin bertanya pada anda, depan sahabat-sahabat yang lain nih. Dia pikir karena selama ini muamalahnya Nabi khusus gitu sama dia. Lalu dia bilang, siapa orang yang paling anda cintai ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Aisyah, ya, istrinya. Lalu kata sahabat, kata Amr bin As, bukan ya Rasulullah, laki-laki maksud saya, gitu kan? Langsung kata Nabi SAW, ayahnya, maksudnya Abu Bakar. Jadi di sini Amr bin As sempat terkagetkan, dia pikir dialah selama ini orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Abu Bakar ikhwah, satu-satunya orang yang mendapatkan jaminan akan masuk dari 8 pintu surga dan akan dipanggil namanya hari kiamat dan didengar oleh seluruh orang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya'i fi sabilillah du'iya min abwabil jannah. Ya Abdullah hadza khair. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah. Wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babis siyam wa babir rayyan. Ya. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang menginfakkan sepasang harta. Maksudnya di sini adalah dia menginfakkan dirham dan dinar, itu kan? Seperti itu, atau 2 hewan jantan dan betina. Dari segala sesuatu di jalan Allah, dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa yang termasuk orang-orang yang mendirikan solat, maka dia dipanggil dari pintu solat. Siapa yang berjihad, dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang bersedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ya orang-orang yang berpuasa, dipanggil dari pintu puasa. Dan itu namanya pintu rayyan. Ya. Artinya gini ikhwan, semua pintu itu nanti sesuai dengan amal-amal ibadahnya orang. Ada orang yang punya di setiap pintu istana, dia bisa datangin kapan saja kalau dia mengerjakan jenis-jenis ibadah ini. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah,
adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu, semua dia bisa dapat di surga? Enggak ada pintu yang tidak dipanggil, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, ya, dan aku berharap engkaulah orangnya. Engkaulah orangnya. Jadi ini pernyataan yang jelas, ya. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Nabi SAW termasuk orang yang dipanggil dari 8 pintu tersebut. Ada banyak orang tidak menyadari, ikhwas sekalian, bahwasanya hidup, ya, yang paling baik adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang ikhwah yang mencintai Nabi SAW melebihi Abu Bakar. Tidak ada orang yang mencintai melebihi Abu Bakar. Ada kisah ikhwah panjang sekali. Saya ringkaskan begini. Pada saat Abu Bakar, ya, pada saat Nabi SAW sedang tawaf, dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bidayah wan Nihayah, dan rawi-rawinya semua thiqat, dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam Majma', dan juga rawi-rawinya semua dikatakan oleh Bazzar thiqat, dan Bazzar menukil riwayat ini sepanjang, selengkapnya semua, dan ini hadis sahih. Suatu hari Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah, kemudian tiba-tiba Nabi SAW dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Pada saat dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy, gitu kan, maka ada yang menarik baju Nabi SAW, ada yang mendorong Nabi SAW, ada yang berusaha memukul Nabi SAW, dikeroyokin, gitu kan. Dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk membela Nabi SAW waktu itu. Sampai datangnya Abu Bakar, ya. Abu Bakar kebetulan waktu itu dikatakan adalah kepala suku Taim. Datang kemudian mendobrak orang-orang Quraisy tersebut. Dan Ali berkata, pada saat itu kami semua menyaksikan, ya, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani membela Nabi SAW karena banyaknya orang-orang Quraisy yang mengurumuni Nabi SAW. Sampai datangnya Abu Bakar, lalu Abu Bakar memindahkan mereka satu persatu, mendorong dan memukuli satu sama yang lain sambil berkata, ya, apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu datanglah orang-orang Quraisy mengurumuni Abu Bakar sampai datangnya seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Yani Utbah bin Rabi'ah nanti yang mati di perang Badar, terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu, ya. Maka Utbah bin Rabi'ah pun memegang Abu Bakar lalu menghantamkan sendal yang terisikan dengan dobel karet yang keras ke wajah Abu Bakar dan menjatuhkan Abu Bakar ke tanah, lalu duduk di atas dadanya dan terus memukuli Abu Bakar sampai tidak bisa dibedakan antara hidung dan wajah Abu Bakar karena banyaknya darah yang mengalir. Dan akhirnya Abu Bakar pun terpinsankan. Lalu datanglah suku Taim membela Abu Bakar sampai-sampai mereka memikul Abu Bakar, ya, dengan dengan kain, sehelai kain, dan mereka membawa ke rumahnya. Dan waktu itu Ummul Khair, ya, ibunya Abu Bakar masih ada, dan Ummu Khair pun ini duduk sambil menyangka Abu Bakar anaknya sudah meninggal dunia. Mereka terus berusaha memanggilnya, menyadarkannya, membersihkan luka-lukanya sampai sore hari. Pada saat sore hari ternyata Abu Bakar masih bangun dan ternyata dia cuma pingsan. Kalimat yang paling pertama diucapkan oleh Abu Bakar pada saat bangun, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi sakit keras, gitu kan? Lalu orang-orang sukunya yang kafir-kafir, yang memang tadinya memang membela karena kesukuan, mengatakan tinggalkan saja dia. Bukannya dia peduli dirinya, malah dia peduli dengan temannya, gitu kan? Maka Abu Bakar pun tetap mengucapkan kalimat, bagaimana keadaan Rasulullah kepada ibunya. Kata Ummul Khair, waktu itu belum masuk Islam, ya. Dia mengatakan, saya tidak tahu tentang keadaan temanmu. Kata Abu Bakar, coba tanya kepada Ummu Jamil bint Khattab. Ini salah satu muslimah, sahabiat, gitu kan. Coba tanyakan kepada Ummu Jamil. Ini yang pegang buku di halaman 130, 131 ya kisahnya. 130 sampai 131. Jadi ini saya ringkaskan. Sekarang saya sedang bahas 131 di paragraf pertama. Pergilah kepada Ummu Jamil binti Khattab, tanya kepadanya. Ummu Jamil ini kebetulan seorang sahabiat yang sudah masuk Islam, gitu kan. Lalu datanglah Ummu Jamil kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatakan, bagaimana keadaannya Rasulullah SAW? Kata Ummu Jamil, ada ibumu, Ummul Khair. Kata Abu Bakar, tidak ada masalah, sampaikan saja. Maka Ummu Jamil mengatakan dia dalam keadaan baik. Maka Abu Bakar pun mengatakan Alhamdulillah, ya. Kemudian Abu Bakar pada saat sudah bisa bangun sedikit saja, beliau disuruhkan makan oleh Ummul Khair, ibunya. Beliau mengatakan, demi Allah saya tidak akan makan sampai saya mengetahui tentang keadaan Rasulullah SAW, sampai saya bertemu dengan beliau. Maka Ummul Khair pun ibunya dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar dulu sampai orang-orang selesai bubar semua, ya, karena ini keadaannya tadi tegang, dikeroyokin, ya, orang berkelahi pada saat itu.
Setelah itu keduanya memikul Abu Bakar sampai di depan Nabi SAW. Dan pada saat tiba di sana, Rasulullah SAW pun mencium Abu Bakar, ya, mencium Abu Bakar, dan kaum muslimin menyaksikan masalah tersebut. Lalu Rasulullah SAW sangat terharu melihat keadaannya. Hidungnya sudah hancur, gitu kan, penuh dengan darah semua, dan tidak bisa ngomong pun, tergagak-gagak ngomongnya. Lalu berkata, ya Abu Bakar, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, aku tidak apa-apa demi ibu dan ayahku tebusannya. Maksudnya biasa orang-orang Arab mengatakan begitu, maksudnya Anda lebih berni daripada ibu dan ayah saya. Itu bukan sumpah ya, tapi perkataan santun diucapkan. Tebusannya ayah dan ibuku ya Rasulullah, aku tidak apa-apa. Terus Abu Bakar mengatakan sambil menangis, dan Rasulullah SAW mengecup kepala Abu Bakar. Ya, dan ini ya, dan lalu Nabi SAW mendoakan Abu Bakar dengan doa yang baik, ya, doa yang baik. Lalu Abu Bakar sempat pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, ini ibu saya, Ummul Khair, orangnya baik, orangnya santun, ajaklah dia masuk Islam dan doakanlah. Maka Nabi SAW pun akhirnya ya mengajak masuk Islam, dan masuk Islamlah Ummul Khair pada saat itu. Masuk Islam ibu Abu Bakar.